susah nahan nafsu makan. Yang pertama itu karena stres ya, tinggi kan ya, dengan keadaan seperti ini, dengan pandemi seperti ini kan orang banyak yang stres itu kan menghasilkan hormon kortisol. Kortisol tuh dia jadinya itu dia bikin hormon lapar, yaitu si grelin tuh jadi meningkat, jadi orang tuh jadi pengen makan terus. Yang kedua itu juga karena bosen aja, karena banyak yang nganggur gitu, terus jadi pengen makan. Kadang dia bukan lapar tapi dia pengen makan aja. Terus yang ketiga juga karena trigger, visual trigger atau karena pergaulan, misalnya lihat makanan. Jadi kan memang ada efeknya kalau kita lihat makanan itu langsung ke otak, langsung bisa ke lambung juga, tuh memang udah mekanismenya. Jadi karena sering lihat makanan, mungkin di Instagram banyak follow Instagram makanan, jadinya itu jadi gampang lapar, padahal sebenarnya nggak lapar. Itu kalau yang orang-orang biasa ya. Ada juga yang memang dia ada gangguan hormon gitu, apalagi yang premenopause gitu yang wanita-wanita yang udah lanjut usia kayak gitu tuh dia kadang ada masalah dengan appetite juga, ada yang turun ada yang naik kayak gitu, atau yang juga dipengaruhi oleh saraf ya, ada parasimpatis sama simpatis. Biasanya itu kalau yang parasimpatis itu dia yang bikin tidur, tapi itu yang justru yang bikin lapar. Sedangkan kalau yang simpatis itu yang aktif, yang bikin kita aktif itu yang flight or fight response itu dari yang simpatis. Tapi itu yang justru bikin kita nggak lapar. Biasanya itu parasimpatisnya dominan kalau orang-orang yang gampang lapar gitu. Jadi yang gitu, jadi kayak metabolisme itu kurang, jadi dia cepat lapar kayak gitu. Artinya orang tertentu memang diperlukan untuk menggunakannya gitu. Kalau misalnya emang udah diet biasa dia nggak bisa, kenapa tidak dibantu dengan suplemen gitu? Dibanding dia misalnya overweight gitu, overweight itu lebih banyak komplikasinya dibandingkan dia menggunakan suplemen. Yang penting suplemennya itu aman. Kalau udah terbukti dia emang udah lulus FDA atau BPOM kalau di sini ya itu aman, kenapa tidak gitu. Membantu kita mencapai goals gitu, dibanding tidak tercapai dan jadi penyakit lain-lainnya yang jadi dengan obesitas, contohnya kayak penyakit jantung, penyakit bisa stroke juga, penyakit pembuluh darah terutama. Sebenarnya kalau untuk masalah ketergantungan tuh tidak menyebabkan ketergantungan, tapi yang namanya badan tuh tetap butuh maintenance. Kalau kita mau badannya memang segitu terus gitu, kita harus jaga makannya gitu. Banyak orang yang habis udah mencapai berat badan ideal, dia stop memakai suplemen diet tersebut, dia benar-benar balik ke pola hidup awal, jadi balik lagi ke berat badan yang dia tidak sukai gitu. Jadi tetap harus di-maintain gitu, sampai dia benar-benar badannya udah terbiasa dengan pola diet seperti itu. Diet itu kan sebenarnya artinya bukannya defisit kalori ya, artinya dia tuh pola makan. Jadi dia udah terbiasa dengan pola makan seperti itu, habitnya seperti itu, badannya udah adjusted. Ya jadi Harlin ini dia fungsinya adalah untuk meningkatkan metabolisme dan menahan nafsu makan ya. Jadi kan yang tadi ada sebagai meal replacement, ada yang mempertahankan imunitas tubuh, ada yang untuk detox. Nah sedangkan Harlin ini dia lebih ke untuk menahan nafsu makan dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Karena nih banyak sekali ya, udah untuk appetite suppressor-nya udah ada, untuk mencegah pembentukan fatty acid-nya udah ada si HCA kan dua-duanya, terus udah ada si EGCG sama si kafein sama capsicum untuk meningkatkan metabolisme udah ada 3 kan, terus untuk mencegah si penyerapan karbohidrat juga udah ada, jadi ini udah cukup. Jadi salah satu kandungan dari Harlin ini adalah HCA atau hydroxycitric acid. Dia sangat bagus untuk diet karena pertama dia bantu untuk mencegah pembentukan fatty acid. Jadi asam lemak tuh jadi berkurang. Kalau walaupun kita makan tapi dia untuk pembentukan dalam darah itu berkurang. Terus yang kedua dia membantu mengurangi nafsu makan dengan cara meningkatkan aktivitas neurotransmitter serotonin. Serotonin ini sudah terbukti dia ada hubungannya dengan nafsu makan. Jadi kalau low activity of serotonin itu cenderung buat lebih lapar karena dia berhubungan dengan sistem saraf yang simpatis kan, yang serotonin ini. Jadi salah satu isi dari Harlin ini adalah EGCG atau green tea extract. Green tea extract ini telah terbukti dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya itu isi dari Harlin ini adalah capsicum atau ekstrak cabai ya. Jadi ekstrak cabai itu juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh juga karena dia generate heat. Jadinya dia membantu bakar kalori dalam tubuh gitu. Di makanan juga jadinya kebakar gitu lebih cepat. Paulina cupana itu dalam Harlin ini dia fungsinya sebagai kafein ya. Kafein itu dia sangat bagus untuk proses pembakaran dalam tubuh ya. Jadi meningkatkan metabolisme juga. Kita butuh kafein. Ini juga tidak terlalu tinggi sih kadarnya. Beda sama kopi. Kalau kopi mungkin kan sensitif sama kopi nih, biasanya nggak terlalu tinggi kadarnya. Dan juga di sini ada EGCG tadi itu membantu kerja si kafein. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat sinergetik dalam satu kapsul. Salah satu isi dari Harlin ini adalah
Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris ini fungsi sebagai carb blocker. Karbohidrat ketika kita makan, dia tidak langsung serap oleh tubuh, dia di breakdown dulu jadi glukosa, baru diserap tubuh. Nah ini si Phaseolus vulgaris, dia membantu agar si karbohidrat tersebut tidak di breakdown jadi glukosa, sehingga tidak diserap oleh tubuh, jadi dibuang aja ke feces. Yang ini tiga-tiganya bisa, ini bagus kalau tiga-tiganya langsung dikonsumsi semuanya bagus, atau kalian mau coba satu-satu dulu boleh. Misalnya kalian mau coba Herlin dulu karena kalian ngerasa masalahnya itu memang lebih ke nafsu makan aja, tapi kayak kalian makannya itu memang sudah sayuran udah cukup, nggak ngerasa butuh Her5, pencernaan gak ada masalah, boleh mau pakai Herlin aja. Atau kalian memang ngerasanya lebih butuh ke detox karena konstipasi, banyak masalah dengan pencernaan, boleh Her5 aja. Atau kalau misalnya kalian memang suka skip breakfast gitu, nggak apa-apa loh, boleh pakai Her-Slim aja gitu. Dan kalau misalnya emang mau weight loss program yang bener-bener nurunin berat badan, mau yang secara holistik, ya boleh tiga-tiganya dicoba gitu, dipakai program semuanya gitu. Karena ini saling membantu kan, ini kan fungsi beda-beda. Ini lebih buat ke detox ya, lebih ke buat restart the digestive system, ini lebih ke food replacement untuk menjaga imunitas tubuh. Kalau ini kan lebih ke suppress appetite gitu, biar nggak lapar-lapar terus juga, biar metabolismenya itu meningkat juga gitu.